Underway Talks, talks about ideas. Kembali lagi kita di Melekin Channel dan hari ini kedatangan tamu, jabatannya direktur utama dan di salah satu perusahaan daerah Perumdam Tirta Air Kencana Samarinda. Kita sambut Pak Nur Wahid Hasyim. Aduh, kalau saya lihat dari namanya Nur Cahaya Wahid Tunggal. Wah, Cahaya Tunggal kayak nama toko ini, Pak. Iya, betul. Kelahiran mana, Pak? Kelahirannya Kediri. Ya, tapi umur 3 tahun rasanya itu sudah di Gunung Keluar, di Samarinda. Sudah berapa tahun di Tirta Kencana? Sejak 96 lah. 96? Ya, nanti kalau saya bilang baru kan katanya lama. 96 itu dari apa? Ya, pelaksana. Pelaksana staf atau? Staf aja. Pelaksana itu staf kalau di kami. Staf itu berarti back office ya? Oh enggak, dia pelaksana untuk pekerjaan operator seperti itu. Oh, misalnya kelapangan. Operator untuk di instalasi pengolahan air, terus berkembang jadi di pelayanan terakhir, baru kemudian mengikuti proses untuk penjaringan, istilah kami itu penjaringan direksi. Jadi tahun berapa itu? penjaringan direksi kan tahun 2018. Jadi sudah kurang lebih 22 tahun ya kurang lebih ya, baru kita ngikutin penjaringan itu. Sebenarnya proses penjaringan bukan yang pertama kali. 4 kali ya kalau nggak salah. Kok tahu dari mana itu? Saya baca dong. Iya betul, dari 2010 diawali memberanikan diri lah. Kita pengen tahu aja sebenarnya kemampuan kita itu posisinya di mana. Dan kita tahu hasilnya, tapi juga silahkan saja siapapun yang jadi ya tetap kita bantu, dan itu bagian dari rezeki mereka, jalan hidupnya kan begitu. Berarti 2018 baru lolos? Iya. Setelah 4 kali gagal? Iya. Kenapa mengajukan ikut seleksi? Istri minta ayo dong jadi direksi atau gimana? Ada punya semangat khusus ya, semangat khusus itu pengen melakukan perubahan. Saya nggak ngerti kenapa jadi sama persis dengan apa yang dilakukan Pak Andi Harun sekarang. Jadi perubahan itu saya pengen terjadi di lingkungan Perumdam. Ada 2 hal yang membuat saya melakukan ini gitu. Sampai 4 kali mau coba gitu ya? Yang pertama itu begini, saya pernah sampai pengen keluar dari Perumdam. Itu tahun 97, baru setahun saya bekerja. Saya pengen keluar karena saya kebetulan saja dipercaya oleh orang tua untuk dididik secara agama, kemudian juga umumnya dapat. Nah, itu begitu masuk ke lingkungan Perumdam pada saat itu 96 itu kaget gitu ya, shock gitu ya. Waduh, kok begini ya ternyata. Apa ada judi ya atau apa? Ya hampir semua lah. Hampir semua itu di lingkungan itu ada pada saat itu. Oke, sesuatu yang tidak baik menurut Bapak. Itulah, ya Allah gitu kan ya. Ngeri gitu. Jadi kayak nggak sesuai sama batin ya? Lah pasti. Akhirnya saya berpikir, udah kalau gitu saya minta petunjuk lah ke Yang Maha Kuasa. Ini saya mesti ngapain gitu ya. Oke. Lalu alhamdulillah dapatlah petunjuknya. Walaupun saya nggak ngerti itu apa memang asli dari Yang Maha Kuasa atau apapun, tapi saya merasa itu bagian dari petunjuk. Petunjuknya cuma satu, lapangan itu merah. Lapangan itu merah. Nah, maka tugasmu menghijaukannya. Apa itu lapangan itu merah? Saya nggak ngerti. Artinya itu mungkin apa? Dapat apa? Ya hidayah atau gimana atau? Ya semacam manulah. Entah itu mimpi atau apalah. Jadi begitu antara tidur dengan tidak dapat itu. Setelah kita kan kadang-kadang kan susah tidur ya. Kalau susah tidur kan ya apalagi kalau nggak ke Yang Maha Kuasa kan begitu aja. Itu kan, terngiang Pak ya? Nah langsung itu. Jadi saya langsung bangun, langsung beristighfar. Astagfirullah ya Allah, kalau memang ini bagian dari tugas yang Kau berikan, alangkah beratnya gitu. Saya ini pelaksana saja. Nah semenjak itu kemudian saya memutuskan ya oke lah, saya jalani saja. Berarti ini bagian dari perjalanan hidup saya, karena sebelumnya mungkin saya ada di pesantren
dan ditugasi untuk itu. Maka dari situ kemudian saya betul-betul apa yang memang di PDAM pada saat itu namanya, belum berubah menjadi Perumdam, di PDAM pada saat itu yang menurut saya kurang, saya harus ambil langkah perubahan. Gitu. Jadi ada beberapa area itu, misalnya selama ini dulu pada tahun 97 itu belum ada yang namanya tata laksana kerja atau SOP. Sistem gitu ya? Iya, belum ada. Jadi kita betul-betul begitu masuk tahun 96 itu, saya mesti ngapain? Itu zero sama sekali. Akhirnya saya tanya ke senior pada, saya harus ngapain nih? Oh, kalau tugas di sini berarti harus ini, harus ngidupin pompa, harus. Terus cara ngidupin pompanya gimana dong? Jangan sampai nanti saya pencet yang tombol warna kuning. Padahal harusnya hijau, misalnya kan begitu. Kalau ada kejadian begini, berarti tombol yang harus merah. Gitu. Oh, itu betul-betul blank. Kita masuk itu. Astagfirullah, berarti memang ini yang harus saya lakukan. Oke. Semangat perubahan itu kemudian saya memulai membuat, nulis sendiri, gitu. Bikin SOP. Yang pada saat itu betul-betul nggak ada. Berarti learning by experience ya? Maksudnya karena keadaan memaksa Anda untuk begitu? Betul. Jadi ya sudah, oke, saya jalani. Maka muncullah kemudian tulisan pada masa itu. Dan efek dari tulisan itu ternyata berlaku sampai sekarang gitu. Bahwa memang apa-apa harus kita tulis saja. Tulis saja dan itu bisa menjadi jejak langkah kita. Menarik tadi Pak, Bapak bilang yang 98 ya, 96. Yang ketika Bapak ngerasa, oh kayaknya bertentangan dengan saya. Iyalah. Ini apa? Jangan dibongkar dong. Enggak, maksudnya, tapi kan masa lalu itu. Kalau culture-nya kah atau praktek? Ya praktek hidup aja lah. Gitu. Bukan, maksud saya praktek dalam perusahaannya kah atau culture-nya? Orang-orangnya. Orangnya. Orang-orang di lingkungan itu. Kan saya begini, saya punya prinsip pada saat itu. Kalau memang mau berteman itu, maka bertemanlah yang baik. Dengan cara berteman baik berarti kan membantu membina kita juga. Saya berteman dengan tukang minyak harum, maka saya akan harum. Tapi begitu saya berteman dengan penjual, mohon maaf, nggak merendahkan, misalnya ikan, maka siap-siaplah kita begitu bau sampai ikan. rumah bau ikan. Gitu kan. Begitu juga kalau saya, mohon maaf, berteman dengan peminum, misalnya, kan saya susah ini. Waduh. Berarti mungkin itu dulu masalahnya. Nah, itu baru salah satu lah. Jangan salah banyak-banyak. Ya. Berarti ada masa kelam culture budaya di PDA Itu masa lalu. Dulu ya? Ya, nah karena mungkin banyak uangnya mungkin Pak, jadi... Saya nggak paham. Kan kalau saya misalnya, kan pelaksana pada saat kan itu. kalau jolim tuh semakin mudah kalau semakin banyak uangnya kan? Kayaknya pengalaman deh. Loh, kan saya tinggal balik aja. Kayaknya pengalaman nih. Malah saya kena sekak nih. Oh, dan akhirnya Bapak memutuskan saya nggak bisa begini ya, sempat mau resign. Iya, sempat mau resign. Bahkan saya sempat daftar, mohon maaf, saya sempat daftar di PKT. Bapak diajakin nggak masuk ke lingkungan mereka atau lama-lama saya tak ajak nih? Enggak lah. Kalau mereka akhirnya tahu jaga jarak juga, Jadi pada saat misalnya mereka ini ada begini, ya silahkan saja. It's not your business me. ya. It's not me. Yeah. Sudah silahkan. Saya lebih bagus apa yang bisa saya lakukan dan itu positif. Why not? Udah itu aja. Nggak ada lain-lain. Udah. Sejak saat itu mulai merasa saya berubah, itu aja. Melakukan perubahan di lingkungan itu. Melawan arus sendirian. Iya. Dan itu berefek, betul. Berefek. Banyak dimusuhi. Iyalah. Kamu beda sendiri. Nah, itu dia ya. Bapak sempat nggak ada temennya dong? Betul. Jadi kayak nggak di backup, kan susah kalau kayak gitu, kalau nggak temennya kerja. Betul, tetapi kemudian kan kita punya jalan dong. Oke, ada Tuhan lah. Iya, kan ada yang maha kuasa, masa dia? Dia kan tinggal nanya, kan saya ditugaskan untuk itu kan gitu. Iya, tolong bantu juga dong, kan begitu aja. Sempat kesusahan di situ Pak ya? Pasti. Di mana-mana, di lokasi manapun seketika saya dipindahkan, awalnya pasti dimusuhi. Tapi begitu mereka mulai kenal, mulai ngobrol santai, ya seperti inilah gitu kan. Oh, ternyata it's okay gitu, nggak ada masalah. Cuma saya agak tegas gitu aja, tegas. Ente mau begini, ya itu urusanmu. Bahkan agak keras sedikit, misalnya ada teman, Pak,
Bapak itu dibenci loh sama ini. Oh ya biarkan, itu urusan dia. Saya kerja aja. Yang penting saya tidak membenci dia. Oke. It's okay. Saya tetap berpikiran positif. Urusan orang berpikiran negatif ke saya, itu urusan dia masing-masing. Udah, saya meletakkan begitu akhirnya. Inilah yang kemudian akhirnya memang menjaga jarak. Menjadi jarak. Ini orang sudah dibenci kok tetap it's okay gitu kan. Ya kan sesuai dengan lagunya Ahmad Dhani ya. Hadapi dengan senyuman. Nah, sudah selesai. Oke, saya ambil poinnya ini, Pak. Jadi bukan hanya soal kinerja, tapi background bagaimana kita hidup juga mempengaruhi pekerjaan. Pastilah itu. Dan Bapak terapkan sampai sekarang itu. Oh iya. Bagaimana menilai someone itu not only from the what he's doing, iyalah, tapi pasti. What is the background? Oh, pasti harus. Tetapi tetap di luar itu, kemudian kita juga menunjukkan kinerja dong. Dengan orang lain belum ada membuat SOP, kita membuat SOP. Kan begitu. Mohon maaf, saya itu kadang-kadang begini, mengambil istilah yang pernah saya dapatkan dari guru gitu. Kalau Anda mau tampil, maka Anda akan dilihat. Itu satu. Yeah. Kalau Anda diem, siapa yang mau lihat Anda? Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda itu lampu 100 watt, Oke. Anda mau ditutupin seperti apapun, Anda kan tetap 100 watt. Sinarnya kan kemana-mana, ditutup. Oke. Dan saya akan tetap jadi yang 100 watt gitu. Ini seperti kata-katanya Ahok yang matahari fajar tetap akan shining. Iya kan? Kalau tidak salah. Ya. Itu dua pedoman Bapak ya. Jadi, iya dong. Mana aja. Ketika kita sudah 100 watt, mau ditutupin apapun yang bukan 100 watt, kita akan tetap 100 watt. Iyalah. Yang kedua tadi Ayo, bingung kan? lupa saya Pak, apa tadi yang Ya, yang penting prinsipnya kita tetaplah tampil. Nah, itu kan satunya kan, tampil. Kalau ingin tampil, tampillah. Karena kalau Anda tidak tampil, maka Anda tidak akan dikenal orang. Itu saya sering sampaikan kalau misalnya ngobrol, kebetulan dulu SMA 2. Itu di sana ada yang namanya Pusat Studi Siswa. Nah, kan gitu, Pusat Studi Islam. Nah, di situ kita juga sering share gitu. Nah, itu pernah saya sampaikan ke mereka, sampai ke kuliah pun saya sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya kebanyakan orang begitu ada pimpinan itu ngobrol. Satu jalan ngobrol dengan tamu, lalu kita sebagai orang kecil gitu dalam itu pasti gua menghindar nggak mau gabung or join gitu ya. Lah kalau saya enggak, saya bilang Anda lewat aja, ini jalan saya kok. Ya kenapa Anda di situ kan gitu aja. Oke, tapi tetap dengan sopan, adabnya dong kan gitu. Ada kulon ya. Permisi. Itu pimpinan pada saat mohon maaf loh ya, ketika dia ngobrol dengan tamu, mungkin dia ada yang perlu ditanya. Pas kita lewat bisa dipanggil di sini gitu. Lu di mana kerja? Oh, saya di operator Pak. Itu bagian dari tampil sebenarnya. Dan itu tidak banyak dimiliki oleh orang. Termasuk juga rezeki di situ Pak ya. Loh iya dong, siapa tahu tiba-tiba dia perlu bantuin dong ini untuk sangunya, siapa tahu. Tapi kalau terus menghindar, lu kapan dikenal sama bos gitu kan? Termasuk kita tampil lagi nih sekarang. Ya silakan saja. Oke, menarik tadi. Kita udah bincang awal, kita break iklan dulu. Nanti setelah iklan, saya masuk ke yang agak sedikit serius. Soal piutang PDAM yang pernah nyampe miliaran loh itu. Iya, dan apa-apa. Itu uang semua, bukan monopoli Pak ya. Siap. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Underwear Talk About Ideas.
Underway Talks, Talks about Ideas, dan masih kembali lagi kita di sini dengan Pak Nur Wahid Hasim, Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Langsung saja Pak, saya mau diskusi dan sekaligus tanya soal piutang. Loh, piutang itu pasti ada, cuma agak aneh sedikit kalau sampai tiba-tiba nanya itu. Ini jangan-jangan punya piutang gitu. Enggak. kalau saya ada piutang, tenang aja, guyonan. Santai. Jadi aja. kalau kita baca-baca berita itu sempat di 2021. Iya, betul. Itu ada piutang 138 M. Jadi betul. ada ibaratnya yang menikmati air dari PDAM dan tidak membayar tunggakan. Betul. Kok begitu besar? Ya. Jadi itu akumulasi sebenarnya, kalau bahasa kami itu akumulasi atau rentetan peristiwa dari sejak berdirinya Perumdam. Sejak tahun ya 76. Wow. Loh, ya wajar dong, kan segede itu. Gitu. Tapi terdata ya? Terdata semua, terdata. Kecuali akumulasi. Memang ada beberapa case. Jadi karena itu akumulasi, ya hitung aja kalau dari 76 sampai sekarang itu sudah berapa tahun, gitu kan? Nah, dari berapa tahun itu terkumpullah segitu. 138 miliar. Ya, pada saat itu. Dan itu menjadi bagian dari tugas kami. Bagaimana caranya untuk itu bisa selesai. Hanya saja banyak sekali terkendala. Sekarang gimana kami caranya nyari kalau ternyata kita kan pernah tahu yang namanya Kaltim ya. Saya nggak tahu sampai dulu sudah lahir belum itu Kaltim itu kan itu. Kaltim. Sebelum jadi Hotel Mercure. Nah kan bingung kan? Nah itu namanya Kaltim itu areanya. Iya. Saya lahir di ya, terus Pak, terus. Nah, di Kaltim itu ada hunian di situ, ada bentuknya ruko-ruko dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu harus digusur oleh peradaban zaman lah gitu istilahnya. Oleh waktu. Jadi dia menjadilah hotel. Di situ pelanggannya mungkin ada sekitar 60-an lah gitu kan, 60 sampai 80. Sekarang ini tinggal tunggal satu. Nah, ketika mereka digusur itu meninggalkan piutang. Kan bisa tidak bayar sempat 2 bulan, bisa sebulan gitu. Dan itu numpuk terus kan. Numpuknya begitu mereka statusnya di PDAM kan masih aktif sebagai pelanggan. Tapi tidak bayar. Ya, sudah nggak bisa lagi mereka karena sudah bukan nomor dia katanya. Kami bangunan sudah nggak ada. Kan begitu. Nah, pada posisi seperti ini dia terdaftar sebagai pelanggan, abodemennya terus jalan. Biaya administrasi lah ya. Iya, itu terus jalan. Bayangkan itu mulai dari tahun berapa. Kasus ini juga terjadi di Samarinda Square. Di situ juga dulu banyak rumah. Baru di sepanjangan Karangmumus. Setelah itu di sepanjangan Sungai Mahakam. Nah, itu semua akumulatif. Masuk semua dengan posisinya dia sudah ada piutang dan pertambahan dari abodemen. Lalu ada tambahan lagi. Ya, kebetulan kita dipercaya oleh pemerintah kota untuk membantu dalam hal pengumpulan untuk iuran penanganan sampah. Ya. Nah, itu kan otomatis juga masuk. Oke, karena jadi pelanggannya aktif. Berarti kan tertambah lagi gitu. Oke, jadi iuran sampah masuk ke dalam tagihannya PDAM. Iya. Nah, sudah berapa banyak itu hal-hal yang membuat akhirnya bertambah dengan cepat. Nah, ini kemudian yang PR kami untuk menyelesaikan. Nah, beberapa sudah bisa kita selesaikan dengan persetujuan tentunya dari Dewan Pengawas dan KPM. Apa itu KPM? Kuasa pemilik modal. Dalam hal ini wali kota. Ya. Sudah diizinkan, itu kita hapuskan. Diputihkan. Iya, bahasa orang awamnya diputihkan. Semuanya? Tidak semua, yang pada area itu saja. Pada area itu apa? Ya, yang misalnya yang tadi berubah fungsi atau sudah betul-betul tidak ada rumahnya. Lah untuk apa kita ngejar? Mau kemana ngejarnya? Mau kemana cari orangnya kan gitu? Diputihkan untuk data-data yang sudah jelas tidak mungkin. Iya, tidak mungkin tertagih. Karena sudah tidak ada orangnya, rumahnya tidak jelas. Betul. Itu berapa jumlahnya? Angka nominalnya? Sekitar 5 miliaran. Lumayan ya? 5 miliaran? Iya. Diputihkan? Iya. Mau nggak mau, daripada itu tercatat terus tapi kita tidak pernah bisa nagih. Oke, jadi ada buku baru yang disiapkan Perumdam untuk ke depan tidak begini lagi gitu ya? Iyalah. Dan
masih banyak beberapa yang lainnya yang ada juga mereka sudah terlanjur punya tunggakan banyak. Setelah itu dengan semena-mena gitu dalam tanda kutip ya. Ayah mau putus saja. Cuek dah. Oh iya, karena saya punya sumur bor. Oke. Ya ini kan kita nggak bisa nagih nih, gimana caranya? Kami memperkarakan juga ternyata belum bisa. Oke. Gitu. Itu kemudian kita kerjasama bermitra dengan kejaksaan. Kejaksaan kemudian membantu kita memanggil, kemudian memberikan penjelasan secara aturan. Ada beberapa, alhamdulillah itu kemudian menyelesaikan. Salah satu contoh misalnya kayak di Pesona Mahakam. Perumahan. Ya, itu perumahan dulu itu konsepnya begini. Mereka ini beli curah dari kita. Ya, tagihannya itu biasanya dibayar oleh si pengembang. Si pengembang kemudian menagihkan kepada orang kolektif, perumahan, kolektif. Dengan tanda kutip, mereka ngambil untung kan. 1.000, 2.000 atau wallahu alam lah, terserah pokoknya mereka. ada untung situ ya. Nah, gitu. Ternyata mungkin kenyamanan dengan untung. Nah, akhirnya itu kemudian tidak disetorkan ke kami. masuk kolektif, simpan aja gitu ya. Nah, itu dia. Nah, dan itu jumlahnya lumayan. Berapa tahun itu? Sampai 3 miliar. Berapa tahun? Tunggakan itu berjalan kurang lebih setahun setengah lah. Kalau gitu kan warganya kan ngerasa sudah bayar kan? Itu dia. Jadi kan kami nggak bisa mutus nih. Iya kan masalahnya kan. Mau kami putus di depan, warganya merasa bayar, protes kan gitu. Di situ yang pakai hukum Pak ya? Nah, itu yang kasus-kasus sepertinya akhirnya kemudian bermitra dengan kejaksaan, alhamdulillah kemudian dibantu dan diselesaikan. Selesailah itu gitu. Nah, ini kita memberikan apresiasi lah untuk itu kepada kejaksaan. Tapi bukan berarti tidak ada langkah lain lagi juga yang kami lakukan. Ada. Misalnya begini. Kami segera menerbitkan aturan. Dan siapa tahu sampai tertarik nanti kan oke-oke aja. Aturan itu menyebutkan siapapun yang pasti di luar tenaga PDAM dong, kan gitu. Karena PDAM punya tugas untuk itu. Siapapun yang bisa membantu menagihkan tunggakan dari yang kemudian orang ini bayar, dia dapat 10%. Kalau ada tunggakan 1 miliar, itu dengar-dengar tuh punya tunggakan tuh 1 miliar. Sudah kuat, pasti bisa nagih. Silahkan. Langsung 100 juta kan berarti kan? Iya. Enggak, lumayan tuh 100 juta. Iya. Tukang tagih tapi itu. Iya dong. Dan kalau yang mau kan gitu. Dan itu kami dan ada. Oh ada? Ada. Masyarakat lokal? Ada yang masyarakat, ada juga dari unsur yang di luar kita, misalnya kayak para pembaca meter, misalnya begitu. Itu kan di luar kami langsung. Nah itu, mereka karyawannya koperasi. Nah ini, mereka ada, bisa. Oh ini punya tunggakan Pak, banyak ini, kan dia pegang data. Oh kalau kayak gitu, saya bantu nagih. Itu apa? PDAM SK kah? SK kepada pihak yang tadi bekerja itu kan? Enggak, ini peraturan saja, peraturan direksi bahwa siapapun yang bisa membantu menagihkan maka akan diberi 10%. Komitmennya untuk itu 10%. Asal bisa tagih ya? Loh iya. Dan alhamdulillah it's okay, jalan gitu. Lalu upaya yang lain apa? Pemberian denda. Kalau misalnya sampai nunggak 1 bulan, denda langsung 10%. Udah kan, ngapain saya harus denda? Kan gitu. Kalau saya bayarnya misalnya 100 juta, berarti kan harus bayar 110 juta dong, lewat 1 bulan. Gitu. Ini upaya nekan. Itu kapan yang sudah denda itu? Denda itu sudah lama. Tapi kita perbarui tahun 2018 kemarin sudah kita terapkan. Jadi bisa saya bilang untuk yang tagihan itu ada beberapa langkah. Pertama gandeng kejaksaan, kemudian membuka lowongan pekerjaan pada pihak-pihak yang bersedia dan mau untuk melakukan penagihan. Ketiga penerapan denda Pak ya? Ya, jadi administratifnya jalan, yang non administratifnya pun kita jalankan. Ini pihak kejaksaan gimana? Kalau tadi kan Bapak sampaikan kalau yang perusahaan kan gampang tuh. Bagaimana kalau yang warga? Ini kan agak susah nih. Enggak juga. Kalau misalnya nilainya menurut kami agak signifikan, ya kami sampaikan juga, kami minta bantu ke kejaksaan dan oleh kejaksaan juga dipanggil. Gitu. Ada beberapa, alhamdulillah menyelesaikan. Dan 5 miliar tadi sempat diputihkan Pak ya? Iya. Dari 138 ya? Iya. Itu yang untuk data-data yang sudah tidak mungkin lagi ditagih. Sejauh ini udah kalau di persentase Pak, berapa persen yang sudah
kembalilah jadi PAD dari 138 M itu? Ya bahasanya bukan PAD dulu. Apa? Pendapatan kita. Ya. Tarikannya agak lumayan, mungkin sekitar 10%-an sudah bisa masuk lah. 10% sampai 20%. Lumayan. 10% sampai 20%. Itu yang menggunakan sistem melalui pihak ketiganya. Yang tadi itu. Nah, administratifnya, nah itu juga sangat membantu. Ya mungkin imbang saja. Kalau di sini sekitar 10% 20%, yang sisi administratif kita juga berefek sekitar 10% 20%. Ada juga sisi administratif yang lain yang kita coba tekan juga. Misalnya dia nunggak 1 bulan. Itu sudah langsung kita kasih teguran. Anda nunggak loh sebulan dan kena denda loh 10% itu. Itu via email atau? Itu via one by one ke rumah. Oke. Gitu. One by one. Jadi sekarang sudah agak ketat ya? Ya. Untuk menghindari yang kenyamanan. Nah, kemarin mungkin karena yang dulu saking lamanya tidak segera diputus. Nah, itu berefek. Nah, ini mulai kita gencarkan bahwa Anda begitu 1 bulan, masuk bulan kedua itu langsung kami putus. Sudah. Kalau pasang lagi? Ada biayanya. Dan jadi, sekarang mau nggak kena denda, bayar pokok, kena denda, kemudian harus ada biaya pasang lagi. Lebih baik tegas gitu Pak ya? Iya dong. Daripada pusing ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau kalau harus tegas, harus cak. Itu dia. Oke, menarik soal jadi kita akan dukung terus. Silakan Pemdam Tirta Kencana mengurusi dalam ke depan masalah piutang ini biar selesai, biar masuk pendapatan kota lah ya. Ya, insya Allah. 138 miliar. Ya, iklan lagi Pak. Mohon maaf ini banyak iklan kita ini. Siap. Monggo. Setelah ini kita akan bahas soal penerapan digitalisasi. Jadi ada kerjasama dengan Telkom untuk smart water meter. Smart water meter pintar, air, meteran. Apa itu? Nanti jangan kemana-mana, tetap di Underwear Talks About Ideas. Underwear Talks About Ideas masih kembali di sini, nggak kemana-mana, karena memang disuruh di sini kita. Pak Nur Wahid Hasim, Direktur Pemdam Tirta Kencana Samarinda. Ada MOU yang kemarin dilakukan di Hotel Senio kerjasama menggandeng PT Telkom dalam penerapan Smart Meter System. Ini mungkin dijelaskan ke publik dulu Pak, apa sih itu Smart Water Meter ini? Jadi begini konsepnya. Water meter yang selama ini kita miliki dan dipasang di warga. Di depan rumah yang warna biru itu? Warna biru itu kami menyebutkan kan water meter manual istilahnya. Nah, water meter manual ini punya sisi lemah. Misalnya dia dalam tempo 5 tahun itu rata-rata pembacaannya sudah tidak sesuai lagi. Misalnya seperti itu. Terus kemudian kelemahan yang lain kadang-kadang tidak dibaca. Tidak dibaca. Misalnya karena jumlah bacaan dia terlalu banyak. Satu orang ini ditugaskan untuk misalnya 2000 water meter. Untuk misalnya dia temponya 20 hari bacaan. Kan berarti kan satu harinya harus minimal 100. Ya itu kalau sehari 100. Kan dia juga kena libur. Berarti kan dia sehari bisa ngejar sampai 120-an. Iya. Pekerja ini ya? Iya, si pekerja ini. Ya kalau nggak hujan. Ya kalau nggak sakit. Nah, kan begitu kuncinya kan. Ya kalau nggak dipanggil istrinya atau suaminya ya. Nah, kan begitu. Ya kalau nggak ada anjing. Iya. Ya kalau dia ngokok keluar atau gimana. Kan begitu kan. Oh itu dicatat oleh pekerja ya? Iya.
dipantau oleh pekerja PDAM. Itulah awalnya, dan kemudian memang dia harus datang one by one untuk difoto. Nah, kan begitu. Tapi kan mereka pinter nih, kadang-kadang foto-foto yang kemarin pun dikirimnya lagi gitu kan. Itu satu karena mau capek. Ya, terus karena ada kasus-kasus tadi, entah sakit, entah kemudian berhalangan, entah hujan, banjir, akhirnya nggak terbaca. Karena nggak terbaca, kemudian diestimasi bahasa kita. Dikira-kira, oh ini rata-rata 30 kubik nih, ya bulan ini saya kasih 35 lah. Nah, karena kebiasaan sudah bisa estimasi, akhirnya ntar bacanya di warung kopi doang dong. Estimasi itu. Nah, itu dia. Yang kemudian misalnya ada kasus, akhirnya pelanggan protes, saya ini pakainya kok ditulis kok 30 saja. Padahal harusnya kan 50. Efeknya kan ada 20 kubik yang numpuk nih. Iya. Lah kalau 20 kubik numpuknya sebulan sih nggak terlalu masalah orang. Lah kalau estimasinya berjalan setahun, 20 kubik kali 12. Wow, kan gitu, 240. Lah 240 kalikan rupiahnya digabungkan dalam 1 bulan. Brek. Wah, kok sekian juta saya bayar nih, kan begitu. Nah, ada miss pencatatan ya. Nah, di situ. Nah, karena banyaknya kasus, termasuk juga beberapa misalnya water meter itu kadang-kadang di halaman parkir orang, di situ mobil parkir, kita mau baca nggak bisa. Ada anjingnya kita juga nggak bisa, atau pagar terkunci kita nggak bisa. Nah, akhirnya kita putuskan, ini harus ada ini teknologi nih, gitu. Teknologi yang itu semua nanti hilang. Itulah kemudian ada yang namanya smart water meter. Jadi ada water meter baru yang sudah diperkenalkan. Sebenarnya memperkenalkannya ini itu dimulai tahun 2010 yang lalu. Itu awal. Oleh Telkom? Bukan. Oleh lembaga atau pihak ketiga. Saya begitu ngeliat itu, it's okay gitu. Tapi itu baru uji coba pada saat itu, 1, 2 gitu masih. Ini bagus loh Pak nanti. Iyalah, waktu itu saya masih pelaksanakan gitu, belum tahu lagi. Kemudian dia mulai in itu di tahun 2020, 10 tahun kemudian, nah, digital itu. Begitu 2020 mulai, ya kita mulai tertarik juga, oke gitu, bagus. Nah, jadi kendala-kendala tadi dengan adanya water meter jenis smart water meter digital ini, itu tidak terjadi. Lalu seperti apa sih caranya? Ya itu nanti kita tinggal duduk di layar monitor, kita setting, setelah kita pasang peralatannya, kita setting, maunya bacaan ini mau dilakukan 1 bulan sekali, atau per hari, atau maunya per menit. It's okay, bisa gitu. Jadi persambungan, iya, jangka waktu berapa kosnya per day, per hour, bisa per menit, itu bisa diketahui. Bisa diketahui si pelanggan ini per hari ini pakainya berapa kubik. Nah itu nanti kan tercatat semua. Kalau kita mainnya per hari ya, itu akan tercatat semua. Berarti selama 30 hari, pada hari Sabtu atau Minggu dia pakainya kecil atau banyak. Itu akan kelihatan. Oh kalau ini cenderungannya ini orang ini nggak ada nih hari Minggu di rumah, berarti dia jalan terus nih, nggak kepake, 0 pada saat itu. Itu akan tercatat. Nah kalau ternyata tiba-tiba, pada saat hari Senin dia biasa pakai 30 kubik, Selasa 20 kubik, kok tiba-tiba 70 gitu, merah, atau 70 gitu. Naik gitu. Oh something ini pasti terjadi sesuatu ini. Berarti water meter kita mungkin rusak tuh di sana. Nah pada hari besoknya itu sudah bisa kita cek. Jadi sekaligus jadi alert ya, alarm. Betul. Bagaimana ada alarmnya nanti. Ketika sesuatu itu di luar kewajaran naiknya, kita langsung bisa tahu PDAM. Termasuk juga kalau turun. Jangan naik aja kan. Kalau turun kan enak dong. Yang sekarang kalau ternyata turun pembacaannya kan ya ruginya PDAM, enak di pelanggan kan. Oke, itu kan berarti kita bisa bilang ketika ada kebocoran juga bisa. Iya, misalnya begini di rumah kan pelanggan kan rata-rata kadang-kadang protes nih. Pak, saya itu cuma orang 3, tapi kenapa pakainya sampai 100 kubik? Wajarnya kan kami mungkin pakai 30 kubik. Itulah. Oh gitu kan ya. Oke, kita bantu cek. Setelah dia lapor, bayar agak banyak gitu kan. Ternyata ada bocor di dalam rumah. Yang mendekati kamar mandi, itu pipanya pecah tapi langsung ke bumi. Dan masuk ke tanah. Iya. Dan susah, Bu. Nah, kan begitu.
setelah kita cek water meter, seluruh keran di dalam rumah itu ditutup, kok water meter tetap jalan, berarti ibu ada bocor. Nah, gimana saya tahu kalau ada bocor? Ya, tapi setelah water meter kan pelanggan yang bertanggung jawab. Maka, tapi sudah terlanjur kejadian kan? Kan kasihan juga. Nah, nanti ke depannya justru ini akan membantu pelanggan. Begitu nanti ada yang tidak wajar, oh ini mulai bocor nih. Ini pasti ada sesuatu nih. Atau jangan-jangan misalnya mereka malam itu lupa nutup keran nih anaknya gitu. Wah, berbuangan sampai pagi. Itu di kita sudah kelihatan. Ada yang tidak normal nih. Itu tinggal call pelanggan. Ini ada yang nggak normal nih bulan ini. Pada tanggal sekian, jam sekian. Bisa. Udah bisa langsung lapor ya? Oh iya, jadi interaktif yang seperti itu yang kita harapkan. Jadi pelanggan juga merasa terbantukan apabila ada sesuatu. Pembacaannya akhirnya menjadi akurat, yang dibayar sesuai. Gitu. Ini gimana? Nanti itu kan masih diuji coba ya? Di Samarinda khususnya ini. Iya. Setelah kemarin di Senio itu ada kerjasama dan Iya, betul. itu berapa kawasan dulu yang mau diuji Yang coba? pasti kita uji coba itu di perumahan dulu, karena kecenderungannya perumahan punya tempat yang lebih bagus ya. Artinya posisi water meter kepastiannya di mana, jadi lebih mudah kita untuk mengganti. Itu saat ini sudah ada 2 perumahan sementara ini, itu di Villa Tamara dengan di Grand Mahakam. Nah, nanti ke depan ini kan baru 500 unit nih. Ke depan sampai 2.500 itu termasuk perumahan di Senior, Grand apa namanya yang di Lempake. Oh, pakai. Di Lempake, kemudian di seberang itu ada Grand Taman Sari, terus Keledang Mas. Nah, itu menjadi bagian dari yang 2.500 nanti akan kita pasang. Berarti 3.000 ya? Dengan tambah 2.500 total. Oh, dengan yang sesuai dengan kontrak pertama. Dan pelaksanaan kontrak ini ya mudah-mudahan tidak memberatkan ke warga karena full pembiayanya adalah dari Perumda. Oke, jadi warga nggak ada bayar untuk ganti. Nggak ada. Kalau bayar Aman. ya komplain lah ke bapaknya ya. Ya siap. Jangan ke saya. Ya, aman aja. Masa aku dikomplain, aku lupa sentel. Ya. Itu gimana? Kenapa ke perumahan? Kenapa nggak rumah-rumah warga yang justru bukan perumahan? Karena kan kalau kita lihat kan ekonomi yang justru tidak yang dibutuhkan kan, kenapa harus ke perumahan, Pak? Maksudnya kenapa nggak ke rumah-rumah kayak di mana yang Pertama biasa? begini, kalau rumah warga itu golongan tarifnya kan kecenderungannya agak di bawah. Sementara untuk perumahan itu kan golongan tarifnya agak berbeda. Ya, nggak naik lah. Ya, kelasnya. Kalau warga itu bisa D1 atau D2 paling tinggi. Sementara kalau perumahan itu kan bisa D3 atau malah D4 gitu kan. Dengan perumahan-perumahan berdahulu, maka investasi kita yang di awal ini itu akan sedikit tercover lah. Dengan dia cashback-nya lebih cepat. Ya kan begitu toh ilmunya kan. Berarti trial error juga sekaligus, Pak ya? Iya dong, tapi insya Allah ini berjalan. Dari uji coba yang dilakukan kemarin itu sudah kelihatan pola-pola masyarakat, kemudian juga NRW di daerah itu akan termonitor gitu. Jadi lebih cepat bacanya. Karena kendala kita untuk menangani NRW itu salah satunya kan pembacaan antara meter induk kita dengan pelanggan ini sering sekali terjadi selisih. Dengan adanya itu sama. Nah, itu bisa hari itu juga kita ketahui ada apa kejadian apa di situ. Nah, ini menarik ini karena saya sebagai warga juga setuju. Kalau di kita enak aja kita bayar kalau kita nggak pakai kan bahasanya kan. Kan tadi Bapak kontaknya 2.500 kontak first kontak ya. Iya. Menyusul ada berapa ke depan? Ke depan kalau misalnya well inilah. Kalau ini ternyata bisa berjalan dengan baik karena saya lihat dari Telkom juga punya semangat untuk itu. Dan kita sebisa mungkin kata mereka ini akan dijadikan percontohan di Indonesia. Kalau memang ini bisa 2.500. Kemarin saya coba trace mereka untuk kejar target. Seharusnya kan ini di launching pada tanggal 13 April. 13 April itu pas ulang tahunnya Perumdam. Itu ceritanya. Tapi saya diundang nanti, Pak ya? Ya, cuma ternyata itu bulan puasa. Kan gitu lagi. Terus. Akhirnya diskusi dengan KPM kita Pak Wali. Ya sudah, kalau misalnya sebelum puasa deh gitu. Oh, itu kalang kabut kan mereka.
Tapi ternyata mereka menunjukkan kinerja juga di Telkom. Oke Pak, siap, gitu bisa, dan sudah dibuktikan ternyata bisa mereka. Nah, dari semangat ini kita menjadi pelopor di Indonesia yang melangkahnya kayaknya lebih cepat deh gitu. Nah, itu jadi percontohan. Dengan cara kita melangkah lebih cepat menjadi percontohan, dan ini berhasil. Saya punya target sih dalam tempo 5 tahun ke depan semuanya bisa digital. Iya. Semua persentase water yang manual 160.000 totalnya. Menjadi jadi, digital semua. Semua. Ya pasti bertahap sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena ini kan yang biayai PDAM. Kecuali ada pelanggan tiba-tiba misalnya masnya, punya saya di digital dong, saya biayai. Wah itu dengan senang hati. Kalau bisa besok langsung hubungi kami. Nah ini tadi menarik, Bapak bilang nasional, berarti yang Samarinda menjadi, kalau kan ambil poinnya adalah ketika ini berjalan menjadi percontohan untuk daerah lain. Iya. Untuk betul. Ya bagaimana ini efeknya pada kenyamanan. Kan ini pelayanan. Betul. Kan? Poinnya betul. Saya ngelihatnya bukan soal digitalnya, tapi bagaimana warga merasa dilayani dengan baik gitu loh. Betul. Itu berat juga loh Pak. Karena nasional loh itu. Bisa, karena di perumdam yang lain ya gitu ya. Polanya ada Telkomnya yang aktif. Telkomnya kemudian yang menawarkan, kami punya ini loh gitu. Tolong dong ini diuji cobakan di tempat Anda. Bersedia enggak? Itu nanti keunggulannya ini loh. Terus sudah pernah kerja sama belum gitu kan. Lah kalau di kami sesuai dengan programnya Pak Wali, perubahan kan gitu. Ayo sudah, apa susahnya? Kami yang datangin. Kalian ke tempat kami dong. Nah. Nanti misalnya nih, wallahu alam, ibaratnya misalnya 2024 50% sudah tercover lah. Kalau 2024 kan belum. Ya 2026 misalnya. Kan bertahap. Itu saya bisa ngelihat tagihan via digitalnya via smartphone. Bisa. Atau gimana? Bisa. Gimana itu? Jadi nanti diberikan akses oleh sistem. Sistem itu memang sementara ini datanya berbasisnya di Telkom. Tapi dalam tempo mungkin beberapa bulan ke depan kita sedang menyiapkan servernya. Servernya mungkin 2 minggu lagi lah datang. Nah, itu nanti berbasis sudah di kita. Program ini kemudian akan disosialisasikan mereka untuk bisa install. Jadi warga ini akan langsung tuh, pakainya sudah sekian hari nih. Kira-kira saya bayar berapa ya? Tinggal masukkan angka sebelumnya, angka sekarang. Nomor sambungan? Ya pasti. Oh ini tagihan saya sekian. Jadi dia juga berfungsi sebagai kalkulator pintar misalnya seperti itu. Itu kan ada seperti itu. Jadi ada aplikasi ya? Ada. Dan alhamdulillah ternyata Pak Wali concern juga dengan itu. Kemarin kita didorong lagi untuk membuat program pendamping. Jadi dari Telkom nanti ada. Nah kita juga ada program pendamping yang kemarin sempat di-launching oleh Pak Wali. Itu program layar namanya. Programnya program lapor dan bayar. Nah, itu connect dengan web kita, sistem pelaporan, itu juga connect dengan 112, connect juga dengan santer. Jadi semua hal terintegrasi ya? Terintegrasi, termasuk nanti dengan sistem bacaan itu. Jadi dia bisa ngecek di situ. Tagihan saya berapa sih? Kalau saya mau ke loket, saya harus bayar berapa sih? Oh, tagihan saya sekian. Dengan memasukkan nomor teleponnya untuk mendapatkan hak akses, baru nomor pelanggannya dimasukkan. Mencegah kebocoran anggaran juga nih? Ya, dan pastinya jangan sampai nanti yang namanya pelanggan ini dibuat bolak-balik kan. Dia bawa mungkin 100.000 karena dia tidak tahu bayarnya berapa. Begitu ke loket, oh maaf mbak, bayarnya 150.000. Ya sudah kalau gitu besok. Ya kalau besok kembali. Oh kalau enggak, kan nggak jadi bayar nih orang nih kan. Ibaratnya nanti warga bisa detek sendiri ketika beda. Kalau dulu airnya yang tadi menarik tadi itu, tanah itu kan masuk ke tanah, sekarang kan bisa langsung digital ya. Betul. Jadi nanti ketahuan dan bisa komunikasi dengan warganya. Itu pasti akan ada status di kami itu statusnya alarm merah. Water meter misalnya, mohon maaf. Ini water meter digital ini apa sih? Saya catuk aja sudah. Oh, rusak. Oh itu langsung termonitor di tempat kami. Itu punyanya Mas Anjas jadi merah. Iya. Wah, sudah datangi. Saya bawakan pasukan.
Oke, tesinya langsung Pak ya? Iya, iya. Naik. 2.500 sampai dengan kapan? 2.500 sampai akhir tahun. Sampai tahun. Ya, tapi kami targetkan nanti bulan-bulan September, paling lama November lah itu sudah lengkap. Selesai. Ya. Oke. Naik, saya masuk ke ini. Yang tadi saya udah dapat poinnya lah. Boleh. Yang menarik lagi soal ini Pak, jadi ada bantuan 10 kubik Ya, untuk pelanggan miskin. warga miskin. Oke. Itu apa, 10 kubik dikasih airnya 10 kubik atau gimana? Itu ada program dari Pak Wali bahwa beliau ini mau menjalankan apa yang menjadi perintah dari Presiden. Nah, Presiden itu mengamanatkan untuk sebisa mungkin tahun 2024 itu sudah zero kemiskinan. 2024 zero kemiskinan. Iya, dan beliau ngambil langkah cepat nih. Nah, jadi pada saat rapat, kemudian beliau meminta, gimana ini PDAM bisa bantu? Ya, saya bilang, bisa Pak, bisa. Misalnya, yang digratiskan kayak 10 kubik gitu. Jadi hitungannya gratis, oke Pak. Nanti kita gratiskan, dan kemudian kita minta persetujuan beliau untuk perubahan struktur tarif. Ya, struktur tarif itu selama ini sosial, D1, D2, D3, D4 dan seterusnya kan ada untuk yang P1, P2, P3, P4. Ini kan mereka di area bawah nih. Sosial dan DCD. Nah, sosial dengan D1. Sosial ini kan masuk kayak masjid, tempat ibadah, fasum, fasos kan begitu. Yang untuk miskinnya belum ada. Karena kami merestrukturisasi tarif itu kita tambah dengan sosial khusus. Apa sosial khusus? Nah, sosial khusus ini yang 10 kubiknya itu gratis. Oke, jadi pemakaian selanjutnya ke 11 dan seterusnya baru bayar. Itu untuk yang kategori miskin. Ada sosial khusus lagi yang kedua, jadi sosial khusus A, sosial khusus B. Yang B ini yang ekstrim, miskinnya banget deh gitu. Itu sampai 20 kubik diberi. Jadi gratis. Iya. Lebih dari 20 kubik itu baru bayar. 21 dan seterusnya. Jadi dipotong yang di depan. Dipotonglah yang di depan. Selanjutnya bayar. Datanya dari mana? Data untuk yang mana yang miskin, mana yang miskin ekstrim? Datanya kita kerjasama dengan Dinas Sosial. Karena Dinas Sosial ini kan berbasis sudah survei. Survei terhadap kondisi masyarakat. Terus kemudian data itu sudah menyatu dengan datanya pemerintah pusat. Jakarta. Karena itu kita pakai. Itu pun tidak kita pakai total. Karena kan tidak semua jadi pelanggan. Iya. Nah, jadi yang menjadi pelanggan sajalah yang akan kita layani sementara ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, 10 kubik itu hitungannya berapa Pak kalau dirupiahkan? Ya, kalau misalnya tarif pada golongan sosial itu misalnya ini di 3.000. Kalau 3.000, kalau 10 kubiknya berarti ya sekitar 30.000. Itu untuk gratisnya. Kalau 20 kubik 60.000 ya? Ya, kurang lebih begitulah, kurang lebihnya. Jadi ya itu walaupun kecil, kelihatannya kecil. Tapi kalau jumlah kalinya banyak kan ya lumayan juga gitu ya. Jumlahnya kan juga tahunnya gitu ya. Maunya berapa bulan? Itu kan per bulan. Ini programnya tanpa waktu atau? Tanpa waktu. Jadi masih dilanjutkan terus? Iya, sampai nanti mereka mampu dalam hal sudah pengambilan keluar, datanya, oh ini sudah nggak miskin lagi, oh ini sudah nggak ekstrim miskin lagi gitu. Nah, makanya kita terus komunikasi dengan Dinas Sosial. Nah, kota perkiraan Bapak berapa warga miskin yang akan terbantu dengan program ini? Kalau kisahnya Pak? Kalau berbasis datanya kan sekitar 9.000 lebih lah itu yang warga miskinnya. Tapi apakah itu semua pelanggan? Ya belum tentu. Perkiraan kami mungkin ya ada sekitar 2.000-an pelanggan lah. Gitu. Kenapa nggak 100 kubik Pak? Maunya gitu. Masalahnya itu begini. Ada kecenderungan orang apabila dia diberikan gratis, itu dia jual. Contoh. Saya nggak bermaksud menjelek-jelekkan yang ya enggak. Kita sering lihat
begitu orang itu mendapatkan bagian daging, Kuban, bagian beras, Iya. itu begitu sampai luar dari mana tuh? Iya. Itu sudah diterima, saya beli dong. Iya. Saya beli dong. Nah, kami khawatir Iya. kalau dia di luar pemakaian umum itu berdasarkan penelitian, rata-rata kalau masyarakat miskin atau kita lah rumah tangga biasa, itu normalnya 10 kubik aja kok. Nggak banyak-banyak lah. Nggak banyak gitu. Ketika dia diberi lebih dari itu, itu dia bisa pasang selang, silahkan yang mau ambil Air beli gratis. gratis. Atau beli. Dia beli. Iya. Gitu. Jadi anu ya, Beli gitu. mencegah hal-hal yang Nah, ya dong. Kita memberi tapi sebatas yang ini wajar. Jangan juga nggak wajar akhirnya digunakan, disalahgunakan. Anak SD misalnya dikasih duit 1 juta. Iya. Sebentar dulu. Dia mau beli apa gitu? Memang mau beli permen karungan gitu kan? dikasih sesuai takaran ya. Itu dia, sesuai kebutuhannya saja. Kalau pencurian ayu gimana? Pencurian itulah yang jadi momok. Memang pencuri itu momok memangnya. Lah iya. Semakin pintar polisi kayaknya semakin pintar juga malingnya. Itu gimana kendalanya? Kendalanya adalah pipa itu kan di dalam tanah. Kita pengennya pipa itu seperti kabel Telkom. Di atas ya. Nah, itu dia. Kalau bocah hujan nanti, Pak. Tapi kan ketahuan ada bocor. Iya. Langsung kita tangani gitu. Pengennya gitu. Iya, pengennya. Termasuk kalau ada yang nyuri, itu kan langsung kelihatan. Karena dia di dalam tanah, mereka ini pinter-pinter gitu polanya. Ada yang kalau kami nyebutnya water meter cap Spanyol. Wah, tuh, kenapa itu? Goyang-goyang kan ya? Oh iya, cap Spanyol itu begini. Kan banyak merek itu kan ada yang produksi dari Perancis, Inggris gitu. Kalau ini yang cap Spanyol kami menyebutnya. Water meter itu di atasnya normal, ternyata di bawahnya bersambung loss. Jadi yang ini tercatat, yang di bawah loss. Makanya bahasanya enggak langsung tanpa meter kan di bawah. Kan dia kan bentuknya kan mohon maaf begini ya. Pipa itu ya. Nah, di sini water meternya. Oke, water meter itu ada. Di bawahnya disambungnya gini. Di dalam tanah. Kan susah kami deteksinya. Yang ini resmi, yang ini nyolong. Makanya separuh nyolong. Spanyol. Nah, gitu. Oh, itu kok bisa tahu ya? Ya, sekarang kan tingkat kewajaran. Akhirnya kami agak berat begitu itu. Nyarinya itu loh berat. Itu kan berarti kalau saya bisa bilang pencurian yang direncanakan itu. Loh iyalah. Bukan karena kebutuhan, tapi ya karena plan lah itu. Iya. Banyak kami menghadapi yang seperti itu. Itu ada, jadi sengaja dibuat bercabang. Iya. Tanpa water meter. Itu kan berarti harus gali tanah lagi, masang pipa lagi. Iya kan di tanah dia. Iya, tapi kan gimana? untuk air saja ya. Aduh. Itu yang susah. Itu yang susah. Nyarinya yang susah. Karena memang di bawah tanah ya. Iya. Tapi dengan adanya smart water ini, kita sudah pasti tahu kalau ada, wah ini ada Spanyol nih. Nah, tangkap. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, jangan sampai nanti saya dianggap ngajarin loh ya. Enggak. Gitu loh caranya gitu. Tapi ya kita mudah-mudahan niat baik PDAM, karena kita bangga juga kalau kota kita jadi acuan nasional Insya Allah. untuk penerapan smart water meter ini. Iya, insya Allah. Kita kan pengen juga ada tokoh-tokoh kita yang ke nasional ya. Iya. Salah, karena kita nih mau ini IKN nih. Iyalah. Ya, alhamdulillah kemarin kita juga bagian dari percontohan untuk mendidik PDAM yang dalam kategori sakit. Jadi tahun kemarin saja kita merangkul 10 PDAM. Itu kita tarik seluruh Kalimantan. Seluruh Kalimantan sampai dari kota Waringin, dari kota-kota yang kecil-kecil lah gitu. Kita tarik untuk belajar di kita. Magang dia di sini. Untuk mengetahui sistem atau semua. Jadi ada yang di bidang keuangan, ada yang di bidang program, ada yang di bidang produksi, ada yang mungkin di bagaimana kecakapan penggantian water meter dan sebagainya. Jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin tahu. Begitu mereka belajar ke sini, magang, kita didik mereka, begini loh caranya. Wah itu antusias banget gitu. Waduh Pak, kalau bisa lebih banyak lah yang begini gitu. Itu kenapa kepilihnya kok kita? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Jakarta lah? Jakarta. Apakah mereka minta PDAM Tirta yang ngajarin? Iya. Oke. Jadi mereka yang minta diajarin.
Ya, Senior banget dong gitu ya. biar mudah-mudahan penghargaan itu juga bermanfaat sajalah untuk mereka. Itu aja. Kalau kita niatnya gitu aja lah, nggak usah neko-neko. Kayak misalnya kita kemarin, kita punya sistem yang kita bangun sendiri ya, salah satu contoh. Ya kemarin memang yang di launching oleh beliau, itu kan ada beberapa saja. Tapi di luar itu kita juga sudah menyiapkan beberapa program yang lain, yang saat ini juga menjadi benchmark di Indonesia. Itu contoh misalnya LPSE, layanan pengadaan sistem elektronik. Nah itu kita sudah mampu membuat sendiri. Sistem kita safety, kemudian juga sistem kita tidak sembarangan orang bisa masuk. Contoh misalnya pengadaan, kalau di tempat lain, LPSE nasional misalnya, itu begitu kita klik, kita masuk, kita akan bisa melihat pengadaan itu ada di Aceh, pengadaan itu ada di Papua. Ente bisa bayangkan kalau ternyata pemenang pengadaan perpipaan misalnya, kita mengadakan pipa senilai misalnya 1 miliar, tapi pemenangnya dari Aceh, karena dia menawarnya paling rendah. Kemudian ada hak dia misalnya minta uang muka 30%. Itu peraturan lama. Kalau di kita nggak ada lagi. Misalnya pada saat itu ada 30%. Setelah kita bayar 30%, orangnya hilang. Terus cara nagihnya ke sana gimana tuh? Cara nyarinya ke Aceh gimana tuh? Nah, di kita itu nggak akan terjadi. Karena ada sistem LPS. Nah, sistem LPS ini, elektroniknya sudah kita siapkan, bisa kita cek urutannya, sistemnya, dan pengamanannya dari supaya kita membina pengusaha-pengusaha lokal penjalan, gitu. Jadi tidak sembarangan yang dari luar akan masuk. Jadi itu akhirnya jadi percontohan itu. Putaran ekonominya juga ke kota aja itu ya? dia yang kita inginkan. Nah, itu jadi percontohan dari beberapa kota bahkan sampai NTB. Itu ke kami. Nyontoh. Saya mau belajar nih gitu. Oke, silahkan gitu. Silahkan. Oke. Menarik. Produser saya sudah minta begini-gini. Iya. Padahal saya pasti pengen nanya soal pencurian tadi. Jangan-jangan nanti adakah cara lain lagi gitu. Oke, menarik tadi. Kita udah banyak dapat ilmu lah dari Pak Nur Wahid Hasim, bagaimana dia mengelola PDAM, dan juga ke depan ini ya kita perlu tahu dong publik mau diapain nih air kita, ya kan? Dan tadi beliau sudah belak-belakan plan ke depan adalah ada smart water meter yang bisa membuat, jadi kita kalau tagihannya membludak bisa langsung tahu dengan via digital. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Nur Wahid Hasim, Direktur Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Mudah-mudahan programnya bisa jalan. Dan kita lagi di next time. Kalau misalnya sudah semua tercover smart water meter. Siap. Oke, sekian dari saya Anjas Pratama. Next mungkin kita akan undang beberapa narasumber lain. Tetap dan terus pantengin channel kami di Underwear Talks Melekin Media. Thank you.